info terbaru dari Ustadz Felix, kita sudah menemukan Apa-apa? Dajjal. Hah? Gua tadi nggak dengar. Wah, Wih. pakai apa itu? Gadget baru. Ternyata Ini. pantas dia Dia nggak juga denger. Gua tadi agak nggak dengar, mohon maaf ya. Kok bisa nggak dengar? Padahal Karena ada active noise cancellation. Anjay. Wow, aku juga deh mau budekin. beruntung Anda tidak mendengar. Kenapa? Karena beliau baru saja menebar fitnah. Ulang fitnahnya tadi Dosa apa? lu gede loh. Lu ngomong apa Iya, tadi? iya. Ulang. Gak dengeran ya? Enggak. Nggak ya Nggak mau bagus. denger berarti. Kalau nggak dengeran jangan jawab. Iya, nggak denger kan ya? Iya, gimana? Spesifikasinya Dajjal secara fisik. Oke. Ini ada mata dan lain-lain. Iya, benar. Tapi coba spesifikasi Dajjal berdasarkan sifat. Iya. Apa coba? Yang pertama kan bisa memanipulasi orang. Ya. Oke, apalagi? God of mischief pokoknya. Mischief? Dia adalah Tipu muslihat. Oh, tipu. Kayak Loki dong. Loki. Loki. Loki Apalagi sifatnya Dajjal? itu yang paling Charming nggak? inti Ada sih. nggak? Bisa ngasih makan. Semua yang dia lakukan itu adalah deception sebenarnya. Nah, karena itu kalau kita lihat kata Rasul, dia berjalan cepat di atas muka bumi. Dia diikuti oleh harta-harta seperti lebah mengikuti kawanannya. Jadi banyak banget harta-hartanya dan dia jalan di atas muka bumi secara cepat dan di tangannya ada surga dan neraka. Surganya dia adalah nerakanya Allah dan nerakanya dia adalah surganya Allah. Hah? Nerakanya dia? Oke, Adalah surganya pelan-pelan. Allah. Oh, Jadi nerakanya dia dia menawarkan, ada surga. ini surga nih, ini neraka lu pilih yang mana? Iya. Orang pilih surganya dia, padahal yang lu pilih adalah neraka. Emang di tangannya ada apanya? Ini dia bawa sesuatu. Dia memikul. Oh, bawa. Dia bawa suatu kenikmatan, yang kenikmatan itu adalah nerakanya Allah. Dan Boleh dia bawa dispesifikkan nggak? misalnya contoh gini, tadi yang lu bilang dia kan ngasih makan nih. Oh, dan makan. dan kan kita udah tahu bahwa sebelum Dajjal turun itu sekitar 3 tahun sebelumnya itu Iya. terjadi paceklik. Dan itu kan udah diprediksi juga oleh beberapa ahli bahwasanya ada food war kan di antara manusia kan. Jadi ketika ada food war di antara manusia, orang-orang pada kelaparan, orang-orang desperate banget untuk cari makan. Oh. Nah, begitu terus kemudian 3 tahun orang sudah berebutan makanan, tiba-tiba ada orang datang dan dia bilang kalau lu nurut sama gua pastiin lu makan enak. Nah, oke. berarti itu kan surganya dia kan. Ya, oke. Nah, itu nerakanya Allah. Berarti Tapi kan- nerakanya dia, surganya Allah. Dan endgame-nya Dajjal di akhir periode kalau dia sukses nih ya itu dia Iya. punya segitu banyak pengikut Ya. yang mau menjauhkan diri dari Allah gitu. Betul, Ya. ha-ha. Karena dia membawa solusi gitu. Gimana kalau analogi cerita tadi kita ubah paceklik makanan jadi masalah yang ada di depan mata kita, misinformasi sama Ya, informasi gitu oke. misalnya. Terus dia bisa membawakan informasi yang menurut kita cocok sama diri kita Betul. Padahal salah. padahal salah gitu. Iya. Itulah parahnya. Itu traitsnya AI sebenarnya kalau menurut gua. Iya. Itu juga yang gua lihat sekarang jadi gini. Kita mulai dari pernyataan Raymond tadi bahwasanya sekarang adalah the edge of human technology. Iya. Jadi orang bilang setelah ini nggak ada lagi penemuan baru. Hah, emang iya? Kita nggak pernah, gue nggak pernah Di Al-Quran. bahas ini. Bukan. Kok di Al-Quran? Gue nggak pernah bahas ini sama Ustadz Felix sebenarnya. Tapi gue setiap gue seminar di mana-mana, gue selalu bilang AI ini puncak dari inovasi teknologi manusia. Betul. Emang Setelahnya nggak nggak bisa ada lagi. lebih keren? Habis itu nggak ada lagi. Bisa bikin robot gitu. Tapi Robot tuh di semuanya bawahnya turunan AI. dari AI. Cuma turun dari AI. Kan AI pun kan, gue lupa pernah jelasin di sini gak sih ada 3 kan? Iya. AI yang sekarang kita pakai, Iya. Artificial AGI, Iya. Narrow ASI. ASI ini ASI. udah super nih, Iya. artificial super yang intelligence. melampaui manusia. Nah, udah melampaui ini mentoknya di sini. The end. Tapi kan dia mereka cuma 2 dimensi doang. Enggak. Enggak, nope. Kalau sekarang lu bayangin nih ya, karena lu cuma lihat di layar terus Iya. dia ngebales gitu kan. Iya, iya. Kedepannya Mereka harus Terserah mikir bisa format sendiri. apapun. Si ASI itu, kata ahli-ahli AI, itu bahkan ribuan kali lebih pintar dari Einstein. Iya. iya, Jadi ngerinya. Jadi orang bilang tadi ini puncak teknologi manusia. ini puncaknya. Edge. Oke. Langsung ada duhon. Wah kan dateng kan AI-nya kan. Bukan Dajjal lah AI-nya. Nah, artinya kalau kita lihat para futuris juga membahas yang sama sih. Bahwa ini adalah loncatan teknologi terakhir manusia. Artinya manusia tuh udah mencapai ujung daripada humanity. Katanya dengan adanya AI ini. Nah, tergantung sekarang AI ini mau seperti apa. Aku kadang-kadang sering simulasi dengan AI. Simulasi yang paling bagus ya. AI itu akan membuat manusia benar-benar sudah purposeless. Atau passionless lah lebih tepatnya. Contoh kayak gini misalnya. Contoh ya, kalau AI digunakan untuk kebaikan tanpa ada ditumpang oleh apa-apa ya. Misalnya contoh ya. Lu tahu kan problematika manusia sekarang adalah namanya ini kan makan kan ya. Makan, tinggal, lalu terus kemudian satu lagi adalah pakaian. Makanan lah yang paling harus kita lihat ya. Dengan AI itu bisa membuat benar-benar makanan tuh surplus banget dan nggak perlu ada satupun manusia yang ikut di situ. Itu bisa untuk di titik itu. Bentar lagi mungkin. Ya, itu utopianya Elon Musk. Betul. Di salah satu podcastnya dia bilang
Mungkin dalam lifetime kita manusia itu nggak butuh kerja sama sekali. Betul. Literally nggak perlu. Iya. Karena seluruh sistem produksi Sudah di seluruh di-provide. dunia, mau makanan, pakaian, Iya. dan lain-lain semuanya, itu jauh lebih efisien pakai mesin. Iya. Oh. Dan Jadi kita nggak mereka perlu akan kerja sama ngerjain sekali. semua. Terus uangnya ada dari mana? Nah, Nah. bahkan manusia nggak perlu uang lagi. Iya, utopianya dia manusia nggak perlu uangnya lagi. Bener. Udah, lu kalau hidup happy, Wah, aku mau tuh hidup itu kapan tuh? Gini ya. Coba lu pikir ya. Lu pernah pakai VR gak? Iya pernah. Oke. Lu pernah pakai VR yang tempat tinggi terus kayak mau jatuh Iya gitu? iya iya. Lu jatuh beneran gak? Enggak. Tapi rasanya Kerasa kayak jatuh. nah, itu namanya virtual reality. Kalau lu pernah nonton film Ready Player One? Iya pernah. Nah, itu artinya lu kan nggak perlu pergi kemana-mana lagi kan? Ngapain lu pergi kemana-mana? Orang Tapi lu sudah lapar, dapat sensasinya. Apa? Iya. Lapar. Lapar. Itu sudah ini masa sama AI. disediain. Anggap lu nggak perlu pesen, lu udah selalu ada makanan. Iya. Iya. Maksudnya apa sih nggak? Gini, Nih. pokoknya gini. Di hidup lu ada banyak kebahagiaan kan, Iya. sama kebutuhan dari Iya. makanan, pakaian dan lain-lain. Gimana kalau semuanya tuh udah di provide buat lu? Maksudnya di kayak satu aku tempat? tinggal duduk terus tiba-tiba depanku ada burger. Iya, anggaplah gitu, utopianya. Iya, itu Tapi bisa di banget. satu sisi, lu harus mengikuti aturan. Apa aturan aturannya? di set gini. Orang tuh banyak Nggak salah apa-apa aku miskonsepsi. ngikutin aja. Banyak orang nah, Belum Dajjal datang. Lu udah nggak lulus ya? Baru sama AI udah nggak apa-apa. Enak banget gak kerja buat makan. karena banyak orang salah miskonsepsi soal AI. Kirain kalau AI udah sampai canggih banget, dia akan memusnahkan manusia. Iya. Iya. Tapi Itu orang salah lupa. menurut gua. Coba lu pernah nonton film ini nggak? Matrix. Aduh, yang Johnny Depp yang dia diupload jadi Iron Man. AI. Oh bukan. Bukan. Iya. Aduh apa sih? Transcendence. Transcendence. Iya. Transcendence. Sebelumnya ada satu lagi, Lucy namanya. Lucy lagi balik. Iya. Lucy juga ya. Yang main Scarlett Johansson. Jadi flash disk terakhir. Jadi flash disk. Sama tuh. Nah, AI dari gini aja deh, Ultron deh, Ultron. Ultron tau gak? Tau nggak Ultron? Aku nontonnya Conjuring. Musuhnya Avenger. Aduh. Nah, di Conjuring Avenger. Bahkan di iRobot, di Terminator, tapi yang paling menurut gue yang paling merepresentasikan tuh Pluribus. Iya. Oke. Yang di Apple TV. Jadi tujuan AI akhir itu bukan memusnahkan manusia, tapi untuk mengontrol tanpa manusia merasa terkontrol. Dia Iya. premisnya kayak gini. Betul. Lu bayangin kalau hidup lu nggak perlu worry tentang apapun, semuanya terstruktur, semuanya disediakan. Ya. Lu mau nggak jadi tanda kutip prisoner dari aturan-aturan gua, tapi lu selalu bahagia nih. Iya. Itu Mau film nggak? Matrix. Mau gak? Maksudnya aku yang ngatur mereka atau mereka ngatur aku? Bukan. Mereka ngatur lu tanpa lu ngerasa diatur, tapi kebutuhan lu tercukupi terus. Mau. Mau. Itu tujuan Berarti akhir AI. lu Itu. memang cocok masuk The Matrix. Iya. Iya. Udah ada. Gini emang. deh, coba. Gini deh. Menurut lu sekarang kita nyata atau enggak? Ya lah. Gimana kalau ini semua mimpi? Ya udah aja sih. Nah itu yang mereka bilang tuh. Kalau semua kita bisa jadiin mimpi, maka ketika aku nyentuh gini, si koi gini nih. Kurang keras Nah misalnya ya, ada sensasinya kan. Itu bisa di recreate lewat respons listrik di kepalaku. Oh iya itu aku pernah tahu sih. Nah AI menurut beberapa orang yang mengerikan, dia bukan nguasain manusia secara kayak film Terminator, tapi dia nguasain cara manusia berpikir. Iya. Sehingga manusia merasa dia punya kebebasan, sebenarnya dia nggak punya. Hmm.